Salam, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Kisah Rasul pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Yesus setelah penderitaannya selesai, dia bangkit di hari yang ketiga, dan berulang-ulang Alkitab katakan bahwa ia membuktikan, menyatakan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-murid bahwa ia hidup. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, kalau kita melihat pernyataan Alkitab bahwa Yesus setelah dia mati dan dia bangkit, dia berusaha menyatakan dirinya kepada banyak orang setelah penderitaannya selesai bahwa dia adalah Tuhan Allah yang hidup dan yang sempurna. Dia berulang-ulang menyatakan diri kepada mereka, kepada banyak orang, dan membuktikan bahwa ia hidup, ia tidak mati selama-lamanya. Nah, yang menarik, setelah Yesus menyatakan dia hidup dan dia bangkit kepada banyak orang, dengan satu misi yang dia bawa, yaitu apa? Selama 40 hari ia berulang-ulang, Alkitab katakan, menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, kepada para murid, orang-orang yang ditemukan tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kasihan dalam Tuhan, berita kebangkitan Yesus adalah berita yang menyatakan dia hidup. Nah, berita yang disampaikannya kepada mereka, dia membawa berita tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu tidak mati pada waktu Yesus mati di kayu salib. Tapi berita kerajaan Allah itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang dahsyat, yang datang dari yang sempurna, dari sorga, ada di muka bumi. Alkitab berkata berulang-ulang selama 40 hari ia menyampaikan berita tentang kerajaan Allah, berita tentang kehidupan. Hari ini apa yang menjadi berita kita kepada orang lain? Apa yang menjadi berita kita kepada teman-teman? Apa yang menjadi berita kita di sosmed? Apa yang menjadi berita kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat? Apa berita kita kepada orang-orang yang sakit? Apa berita kita kepada dunia ini? Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Berita kita adalah berita kerajaan sorga. Bapak Ibu, berita kerajaan sorga adalah berita tentang pemerintahan Yesus, yang dia berdaulat dan berkuasa hidup selama-lamanya. Dia ada di sorga dan dia ada di bumi ini. Mari kita akan belajar bersama-sama hari ini untuk kita memberikan berita yang terbaik kepada orang, yaitu berita tentang kerajaan sorga, berita tentang pemerintahan Tuhan, berita tentang Allah sendiri itu yang sempurna, bahwa dia sudah mati di kayu salib dan dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia hidup. Dan berulang-ulang Yesus menampakkan diri, Alkitab katakan selama 40 hari. Ada hal yang sangat penting. Kalau orang menyampaikan berita berulang-ulang, apalagi Yesus menyampaikan berita ini selama 40 hari, artinya ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat urgent, ada sesuatu yang harus menjadi perhatian kita, bahwa tidak ada lain dan tidak ada bukan. Selama kita hidup, berita yang kita bawa setiap hari, berita yang kita sampaikan adalah berita tentang pemerintahan Tuhan, berita tentang Yesus. Itu yang menjadi inti daripada berita kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kirim berita yang macam-macam, yang membuat keresahan orang, yang membuat orang jadi takut, yang membuat menjadi orang bimbang. Jangan kirim berita di sosial media, berita-berita kemesraan, berita-berita tentang foto-foto yang tidak benar, berita tentang pencapaian diri. No. Bukan itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Tapi kita mau nggak selaras dengan Tuhan untuk menyampaikan apa? Berita tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari dan kita mengerti tentang berita yang harus kita bawa setiap hari dalam kehidupan kita, maka percayalah bahwa banyak orang akan dikuatkan, banyak orang akan dihiburkan, banyak orang akan mendapatkan kekuatan baru. Karena apa? Karena cuma Yesus yang mampu dan sanggup memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kepada kita harapan masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Roma pasal 14 di ayat yang ke-17, Alkitab katakan seperti ini, sebab kerajaan Allah, yaitu kerajaan Kristus, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, saudara. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-18, karena barang siapapun juga yang melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara apa? Dengan cara kebenaran, hidup dalam kebenaran, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu, mari semua kita yang ada di muka bumi, kita ada yang di kota ini, kita ada yang ada di dalam apapun saja, saudara ditempatkan melayani di gereja, melayani orang dalam pekerjaan apapun, sebagai medis, pekerjaan saudara sebagai mungkin pegawai negeri, sebagai apa saja. Kalau kita melayani semua orang, melayani dan dengan cara yang benar, maka firman Tuhan katakan kita akan mendapat perkenanan Tuhan dan kita akan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu, kebenaran itu mutlak harus menjadi kebenaran yang hidup kita, standar hidup kita, karakter kita. Tidak bisa tidak hari-hari ini. Jangan lagi bermain dengan dosa, jangan lagi bermain dengan pencapaian diri, jangan lagi main untuk kita supaya dikenal orang, tapi tidak. Hari ini firman Tuhan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang mendengarkan firman ini. Mari kerjakan semua, layani Tuhan dengan cara yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melayani dengan cara hidup yang benar, yaitu terus mempertahankan kebenaran, mempertahankan keadilan, mempertahankan kekudusan hidup kita, maka firman bilang, kita akan berkenan kepada Tuhan dan kita akan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu, jangan cari penghormatan dari manusia, tapi biarlah penghormatan itu akan datang kepada kita. Orang akan menghormati kita. Tuhan akan berkenan kepada kita. Mari belajarlah hidup untuk berani melangkah untuk dalam kebenaran setiap hari. Karena tidak ada yang dapat kita tunjukkan kepada dunia ini selain hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah produk daripada kerajaan Allah. Kalau kita melakukan kebenaran itu setiap hari yang datangnya dari kerajaan sorga, maka Tuhan berkenan kepada kita. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, doa kita, harapan kita, Tuhan pasti menjawabnya. Dan kita akan dihormati oleh banyak orang. Orang akan mendapatkan berkat dari kehidupan kita. Saya berdoa, kita dikuatkan oleh Tuhan semua. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.